Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ribuan masa kepung ya, kantor Gubernur Sumut tuntut PT TPL ditutup. Nah, aksi ini dilakukan saat Bobi ke Jakarta. Ya, si Bobi ini kecolongan. Ya, si Bobi ini kecolongan. Di belakang ternyata di demo. Ya. Tidak mau teman-teman yang kita ini meminta pemerintahan ini menggunakan kewenangannya. Ternyata di demo di situ begitu hampir mau ricuh ya. Ribuan warga ini menggeruduk kantor Bobi menuntut ya tutup TPL di situ. Nah, jadi saya kira ini apa namanya kecolongan si Bobi begitu kan. Kalau seperti ini kan kecolongan pada akhirnya. Lama-lama ini ya Sumut ini bisa jebol, Bos. Nih. Ya, salah satu yang kemudian apa namanya Bobi di demo di situ begitu kan dituntut oleh masyarakatnya sendiri. Nampaknya ya si Bobi menurut saya pribadi kecolongan begitu. Saat berada di Jakarta tiba-tiba ya di demo oleh masyarakatnya. Ada apa? Nah, masyarakat ini publik ini bertanya-tanya begitu kan. Beberapa kali nampaknya si Bobi baru kali ini yang kemudian di demo sangat dahsyat begitu kan. Jadi ribuan massa ini berdemo ini di depan kantor Gubernur Sumut ya, Bobi Nasution, desak penutupan PT Toba Pulp Lestari ya, yang kemudian diminta oleh masyarakat untuk menutup TPL itu begitu kan. Nah, kami mau menyuarakan tutup TPL dan kita tahu bersama akhir-akhir ini ada satu peristiwa yang sungguh tragis yang dialami oleh keluarga kita, yakni masyarakat komunitas Lamtora Sihaporas. Mereka dikriminalisasi, mereka dibenturkan dengan security, dengan mengalami kekerasan fisik. Mereka di Sihaporas dalam kriminalisasi, intimidasi, dan juga tanah mereka yang sudah mereka warisi secara turun-temurun tetapi ditanam paksa oleh PT Toba Pulp Lestari. pada akhirnya masyarakat ini nampaknya agak mulai ricuh sih sebenarnya begitu kan ya, mulai agak tidak kondusif ya. Pada akhirnya banyak orang yang kemudian mengatakan, wah jangan-jangan kenapa sinyalnya kok dimatiin dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Sehingga ini terkesan gimana begitu kan kepada masyarakat di demo, tapi pada akhirnya apa namanya sinyalnya ya tidak bisa mengupdate soal demo itu begitu. Kami warga Toba, warga masyarakat HKBP sampaikan kepada semua Gubernur Sumatera Utara pengecut, sinyal dimatikan saat ini. Saat demo ini berlangsung, Gubernur Sumatera Utara, kau pengecut, kau matikan sinyal agar semua berita ini tidak tersebar ke seluruh dunia. Saya sekretaris Gerakan Bersama yang hari ini melaksanakan aksi damai. Kau pengecut Bobi Nasution. Nah, tapi bagi kami ya, apa yang kemudian menjadi tuntutan bagi masyarakat di situ ya dengarkan dong. Nampaknya Bobi sudah mulai ketakutan ini. Ya, belum lagi soal yang lain begitu kan ya. Ini masih tuntutan begitu. Nah,
menuntut tutup TPL, Bobi Nasution ini di demo besar-besaran oleh rakyatnya sendiri, begitu, oleh warganya sendiri. Karena apa? Karena pada kenyataannya begitu, kalau kita melihat dengan demo-demo seperti ini menunjukkan bahwa ya si Bobi harus benar-benar mendengarkan itu begitu kan. Nah, ribuan massa yang menuntut penutupan PT Toba Pup Lestari ini ya membadati kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro begitu kan, Kota Medan, dan juga massa meminta Gubernur Sumut ini mencabut izin operasional perusahaannya tersebut ya, karena dinilai telah mengambil alih tanah adat di kawasan Danau Toba. Wih. Kalau ini ternyata begitu kan, kalau ini ternyata benar seperti itu, maka kemudian masyarakat bisa menuntut begitu kan. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja dampaknya begitu kan. Ya dampaknya soal seperti ini, masyarakat ini kalau memang tanah adat jangan sampai diambil orang dong begitu. Jangan sampai diambil oleh segelintir orang begitu kan ya, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya kira sekarang ini ya ribuan massa ini menuntut begitu kan ya terhadap terhadap Bobi begitu kan untuk minta transparansi begitu. Wih. Nampaknya tidak hanya itu, bahkan sampai ada nuansa-nuansa mulai ada kericuhan begitu kan ya, mulai ada kericuhan bersetegang ya dengan dengan aparat ya, rakyat dengan aparat dan sebagainya. Tapi langkah inilah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya, seharusnya didengarkan karena ini adalah dianggap ini adalah tanah adat dan sebagainya begitu kan ya. Nah, dalam beberapa berita begitu kan ya yang saya baca begitu kan ya, ribuan massa masyarakat dari gerakan Okimenis ya untuk keadilan ekologis di Sumatera Utara ya berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut ya, Jalan Pangeran Diponegoro. Mereka mendesak dari PT Toba Pup Lestari atau TPL atau yang dulu bernama PT Inti Indo Rayon ya utama tersebut ya ditutup dan bahkan diusir dari Tanah Bata. Dalam aksi cyber Okimenis ya yang berlangsung damai dan tertib begitu kan ya, nampaknya sempat ada bersetegang begitu kan ya dengan pihak-pihak pendemo dan sebagainya. Nampaknya Bobi ini kecolongan. Begitu kan ya. Aksi ini diawali dengan doa bersama dipimpin para pemuka agama peserta aksi dan merupakan gabungan dari masyarakat adat serta mahasiswa termasuk dari HKBP ya. Nomesan ya, mereka membawa berbagai spanduk bernada penolakan ya seperti IPL ya, TPL harus angkat kaki dari Tanah Bata. Nah, kalau ada izinnya bagaimana begitu kan? Karena kita tahu bahwa yang namanya tambang atau apapun begitu, kalau sudah ada izinnya begitu kan ya untuk beroperasi, saya kira perlu dipertanyakan juga begitu. Kenapa Bang kok seperti itu? Karena kita lihat saja begitu di negara demokrasi modern banyak yang kemudian tambang-tambang yang kemudian diseruput begitu oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu begitu nih. Salah satunya mari kita baca nih, ribuan massa di Medan menuntut Gubernur Sumut mencabut izin ya PT TPL karena dinilai merampas tanah adat dan merusak lingkungan di kawasan Danau Toba. Nah, kalau memang ini tanah adat ya, kenapa kok ada izinnya? Kan pasti di situ begitu kan. Ada yang berkomentar lengserkan dan makzulkan gubernurnya. Ya, biar tidak gubernurnya yang haus tambang dan kekuasaan. Nah, ini banyak sekali begitu, dan bahkan saya kira masyarakat pasti pasti tahu begitu kan ya dengan demo-demo seperti ini begitu. Nampaknya ya karena si Bobi itu masih ada di Jakarta, nampaknya si Bobi ini kecolongan begitu. Ini kalian jangan ya juga yang kemarin pilih bangga-banggain ya menantu si Jokowi. Ini komentar dari netizen.
banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Seharusnya demo seperti itu minta SK-nya dicabut. Ya, nah betul begitu kata netizen ya. Perusahaan ya punya siapa ini? Kan itu dipertanyakan begitu. Perusahaannya punya siapa ini ya? Makanya kalau dulu begitu tidak heran ketika orang-orang soal nikel, soal apapun begitu kan, apalagi soal tambang dan sebagainya, banyak orang-orang yang masih aman-aman aja begitu. Nih, salah satunya Bobi Nasution di istana ya saat ribuan masa kepung kantor Gubernur Sumut untuk mendesak TPL. Nampaknya si Bobi ini kecolongan begitu kan ya, di situ begitu. Nih, salah satunya adalah bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada seluruh tokoh nasional yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negaranya. Nah, acara penganugerahan ya berlangsung di Istana Negara dan dihadiri oleh berbagai pejabat. Bahkan ya dalam sambutannya Presiden menegaskan pentingnya menjaga jasa ya para pahlawan itu. Nah, nampaknya si Bobi ini ketahuan begitu kan. Artinya ketahuan menghadiri di situ mungkin begitu kan ya, karena yang didatangkan itu adalah kepala daerah begitu kan ya. Tapi dengan adanya persepsi publik hari ini soal soal nuansa-nuansa begitu kan ya, nuansa-nuansa proyek yang 231 miliar ini menjadi sorotan juga begitu. Belum kelar dalam ini sudah si Bobi sudah di demo lagi begitu kan. Ini proyek 231 miliar jadi sorotan, KPK siap langkah besar usai sidang kasus Jalan Sumut, seret nama Bobi. Seret nama Bobi begitu kan. Tapi KPK ya belum memeriksa si Bobi begitu untuk dimintai keterangan, minta pertanggungjawaban dan sebagainya. Karena banyak hal yang kemudian harus diungkapkan kepada publik begitu kan, bahwa harus menjadi transparan sebenarnya. Karena apa? Karena kasus-kasus seperti ini ya pasti tahu untuk dimintai keterangan begitu. Nih, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan masih menunggu hasil akhir persidangan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara sebelum memeriksa Gubernur Sumut. Nah, langkah dari nyali dari seorang KPK nampaknya masih jauh begitu kan ya. Saya kira tidak mungkin ya si Bobi ini akan diperiksa begitu. Ya diminta pertanggungjawaban lah bagaimana anak buahnya kok bisa kena OTT dan sebagainya begitu kan. Nah, dan disitulah kemudian KPK sebenarnya kalau ingin meriksa terus kemudian Bobi juga mengatakan welcome sebenarnya begitu. Kenapa KPK tidak berani memeriksa itu begitu, diminta keterangan begitu. Nah, menurut Asep, KPK ini tidak ingin mengambil langkah prematur sebelum fakta hukum di pengadilan benar-benar jelas. Ya itulah KPK begitu kan. Ya walaupun jadi tersangka ya masih berkeliaran, masih santai begitu kan, tidak ada penahanan, nggak tahu lagi nanti begitu kan. Sejauh ini jaksa KPK telah membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa utama, yakni Ahirun Pilang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihun Natolu ya Group, dan kemudian Ginting begitu kan ya. Dalam persidangannya pengadilan Tipekor akhirnya dituntut 3 tahun penjara dengan membayar denda 150 juta. Enak kan? Kenapa kok enak, Bang? Ya, kita lihat saja begitu. Soal korupsi besar-besaran di situ begitu hanya dihukum seperti itu begitu. Nah, proyek ini besar begitu, 231 miliar kabarnya begitu kan. Nah ini kan kalau tidak ditanyakan ke Bobi ke siapa lagi begitu kan ya, sebagai mungkin akan diperiksa sebagai saksi, akan diperiksa diminta pertanggungjawaban, bagaimana alur yang kemudian siapa terlibat ya, yang dekat kan seharusnya kan diperiksa seperti itu begitu. Tapi langkah KPK tidak mau begitu kan untuk memeriksa si Bobi. Ada apa ini? Jadi bagi kami hukum itu harus transparan kepada siapapun ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.